Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Naila Rahmi dari kelompok 6 dan bersama rekan-rekan saya yang bernama Afghani Tiffany dan Siva Safriani Simatupang. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini ialah tentang konseling lintas budaya. Adapun pemateri pertama yaitu saya sendiri, dan pemateri kedua yaitu Afghani Tiffany, dan pemateri ketiga yaitu Siva Safriani Simatupang. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang konsep konseling lintas budaya. Di pembahasan pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep konseling lintas budaya. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang konseling lintas budaya, kita harus tahu apa itu budaya. Nah, istilah budaya merupakan sesuatu yang kompleks, apalagi jika ditelusuri dari asal-usul kata Indonesia yang berasal dari budi dan daya. Nah, budi berarti pikiran, cara berpikir, atau pengertian, sedangkan daya merujuk pada kekuatan, upaya-upaya, dan hasil-hasil. Jika saja budidaya ini diterjemahkan sebagai produk berpikir dan berkarya, maka jelaslah bahwa budaya memang merupakan sesuatu yang amat luas. Bahkan apapun yang tampak di dunia ini asalkan ciptaan dari Tuhan, pastilah disebut dengan budaya. Budaya atau kebudayaan itu meliputi tradisi, kebiasaan, nilai-nilai, norma, bahasa, keyakinan, dan berpikir yang telah terpola dalam suatu masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi serta memberikan identitas pada komunitas penduduknya. Dengan kata lain, bahwa budaya ini adalah pandangan hidup sekelompok orang atau secara umum adalah cara kita hidup seperti the way we are yang diekspresikan dalam cara sekelompok orang berpikir, mempersepsi, menilai, dan bertindak. Definisi tersebut merupakan rujukan sebagai konsepsi budaya dalam konseling lintas budaya. Nah, yang kedua, komponen-komponen perbedaan budaya. Terdapat 4 komponen yang menonjol, yaitu yang pertama, konsepsi waktu yang sifatnya sirkuler. Waktu itu beredar, tidak berlangsung. Kemudian komponen kedua, hidup telah tergantung pada nasib. Yang ketiga, sikap kekeluarga dan gotong royong yang sangat kuat. Dan keempat, orientasi nilai budaya vertikal. Nah, selanjutnya masuk ke materi latar belakang konseling lintas budaya. Adapun dasar pertimbangan yang melatar belakangi sangat pentingnya wawasan lintas budaya dalam bidang pendidikan, terutama dipengaruhi oleh globalisasi dan modernisasi yang sangat pesat, yang antara lain ditandai dengan kecenderungan besar perubahan kehidupan sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan demokratis yang ditunjukkan dengan kesadaran akan hak asasi yang semakin meningkat pada setiap lapisan masyarakat. Nah, yang kedua, transparansi sebagai dampak dari perkembangan jenis media dan informasi yang semakin beragam, yang menuntut kemampuan memproses dan memproduksi secara cerdas. Yang ketiga, efisiensi dalam pemanfaatan waktu yang menuntut manusia untuk pandai membuat keputusan dalam bentuk pencernaan, pelaksanaan, penilaian, penaksiran, serta menerima risiko dari setiap keputusan secara bertanggung jawab. Konseling lintas budaya adalah berbagai hubungan konseling yang melibatkan para peserta yang berbeda etnik atau kelompok-kelompok minoritas, atau hubungan konseling yang melibatkan konselor dan konseli yang secara rasial dan etnik sama, tetapi memiliki perbedaan budaya yang perbedaan budaya yang dikarenakan variabel-variabel lain seperti seks, orientasi seksual, faktor sosioekonomik, dan usia. Nah, agar berjalannya secara efektif konseling lintas budaya ini, maka konselor dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap budaya dan melepaskan diri dari bias-bias budaya, mengerti dan dapat mengapresiasi diversitas budaya, dan memiliki keterampilan-keterampilan yang responsif secara kultural. Dengan demikian, maka konseling dipandang sebagai perjumpaan budaya atau cultural encounter antara konselor dan klien.
Nah, menurut penelitian ada 3 elemen dalam konseling lintas budaya. Yang pertama, konselor dan klien berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dan melakukan konseling dalam latar belakang budaya atau tempat klien. Nah, yang kedua, konselor dan klien berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dan melakukan konseling dalam latar belakang budaya konselor. Nah, yang ketiga, konselor dan klien berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dan melakukan konseling di tempat yang berbeda pula. Saya akan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip konseling lintas budaya. Adapun prinsip-prinsip konseling lintas budaya, yang pertama, teknik atau aktivitas para konselor itu semakin berubah. Yang kedua, permasalahan dalam proses konseling akan cenderung meningkat. Yang ketiga, permasalahan atau problem. Yang keempat, normal. Harapan perilaku stres memiliki keragaman antara kebudayaan. Yang kelima, konsep-konsep konseling dan pola-pola membantu berkaitan dengan suatu kebudayaan. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana pendekatan konseling lintas budaya. Sedikitnya ada 3 pendekatan dalam konseling lintas budaya. Yang pertama, pendekatan universal atau etik yang menekankan inklusivitas, komunalitas atau keuniversalan kelompok-kelompok. Yang kedua, pendekatan emik atau kekhususan budaya, yang artinya menyoroti karakteristik khas dari populasi-populasi spesifik dan kebutuhan-kebutuhan konseling khusus mereka. Yang ketiga, pendekatan inklusif atau transkultural, yang artinya terkenal sejak diterbitkan sebuah karya Aden dan Mahtanis 1989 berjudul Transcultural Counseling in Action. Atau bahkan keduanya tidak memahami dan tidak mau berbagi keyakinan-keyakinan budaya mereka. Fokus utama model ini adalah pemahaman yang tepat atas nilai-nilai budaya yang telah menjadi keyakinan dan menjadi pola perilaku individu. Dalam konseling ini, penemuan dan pemahaman konselor dan konseli terhadap akar budaya menjadi sangat penting. Dengan cara ini, mereka dapat mengevaluasi diri masing-masing sehingga menjadi pemahaman terhadap identitas dan keunikan cara pandang masing-masing. Yang kedua ialah model integratif atau integrative mood. Menurut Jones, dalam Palmer dan Laungani, pada kenyataannya sungguh sulit untuk memisahkan pengaruh semua kelas variabel tersebut. Menurutnya, yang menjadi kunci keberhasilan konseling adalah asesmen yang tepat terhadap pengalaman-pengalaman budaya tradisional sebagai suatu sumber perkembangan pribadi. Kang Jung, tahun 1972, dengan istilah kolektif unconscious atau ketidaksadaran kolektif, yakni nilai-nilai budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu, kekuatan model konseling ini terletak pada kemampuan nilai-nilai budaya tradisional yang dimiliki individu dari berbagai variabel di atas. C. Masukkan unsur lintas budaya dalam rancangan dan implementasi program bimbingan dan konseling. Konseling merupakan hubungan interpersonal antara konselor dengan klien yang bersifat membantu. Dalam konseling, klien dibantu oleh konselor dalam bentuk kemudahan atau fasilitas, baik secara kuratif, preventif maupun promotif developmental. Konsultasi merupakan bentuk hubungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Septriani Tupang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor penghambat dalam konseling lintas budaya. Nah, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan konseling lintas budaya. Dan faktor tersebut adalah 1. Faktor bahasa. Perbedaan bahasa merupakan penghambat besar yang
perlu diperhatikan dalam konseling lintas budaya. Hal ini mengingat bahwa percakapan merupakan alat yang paling mendasar yang digunakan oleh konselor dalam konseling. Nah, hambatan ini biasa dijumpai jika konselor menghadapi klien yang memungkinkan menguasai bahasa lain. Nah, faktor yang kedua, nilai. Nilai dari budaya merupakan suatu penghambat pada konseling lintas budaya. Secara tidak sadar, memaksakan nilai-nilai mereka pada klien minoritas, misalnya pada perbedaan nilai budaya tentang sikap terbuka pengungkapan diri antara nilai yang ada pada konselor dengan klien di Indonesia. Nah, faktor yang ketiga yaitu stereotipe. Stereotipe adalah opini atau pendapat yang disederhanakan dan tidak disertai penilaian atau kritikan. Stereotipe merupakan generalisasi mengenai orang-orang dari kelompok lain di mana seseorang memberi definisi terlebih dahulu baru mengamati. Nah, faktor yang keempat yaitu kelas sosial. Dalam masyarakat terdapat perbedaan kelas sosial seperti kelas sosial atas, menengah, sampai bawah. Pada proses konseling, tingkat perbedaan antara pengalaman konselor dan klien, persepsi dan wawasan mereka terhadap dunia dapat merupakan hambatan besar. Nah, yang kelima yaitu faktor suku dan bangsa. Perbedaan suku seringkali merupakan penghambat proses konseling karena masih banyak suku ataupun bangsa yang memiliki kebiasaan dan budaya yang berbeda-beda. Nah, yang keenam yaitu faktor jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin antara konselor dengan klien juga merupakan penghambat proses konseling, apalagi di antara mereka terhinggapi stereotipe terhadap jenis kelamin tertentu. Misalnya, konselor pria mempunyai stereotipe terhadap klien wanita yang mudah terpengaruh dan mudah emosi. Lalu begitu juga sebaliknya dengan konselor perempuan yang menghadapi konselor pria. Nah, faktor yang ketujuh yaitu faktor usia. Usia merupakan penghambat karena pada dasarnya pada usia tertentu ada kebutuhan karakteristik atau hal-hal yang perlu dipahami oleh konselor. Misalnya konselor yang masih muda membentuk klien yang lebih tua usianya. Nah, faktor yang ke-8 yaitu keadaan orang-orang cacat. Untuk dapat berurusan secara efektif dengan kaum cacat, konselor perlu mempunyai latar belakang pengetahuan yang cukup dan mempunyai berbagai keterampilan di samping menguji sikap-sikap konselor dan penggunaan bahasanya. Nah, yang ke-9 yaitu faktor gaya hidup. Ada banyak gaya hidup yang merupakan penghambat proses konseling, terutama pada gaya hidup alternatif yang dimana hidup ini hidup sendiri, perkawinan tanpa anak, hidup bersama tanpa pernikahan, gendong bersama tanpa harta benda, dan hidup ini sulit dimengerti dan diterima oleh masyarakat umum termasuk konselor. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu teknik konseling lintas budaya. Nah, ada beberapa teknik yang digunakan dalam konseling lintas budaya. Yang pertama yaitu teknik listening with empathy and kiss-the-being with awareness. Nah, teknik ini merupakan teknik mendengarkan dengan penuh empati dan penuh kesadaran. Nah, teknik ini bertujuan untuk memahami hal-hal yang ada di balik ungkapan atau ucapan dari konseling, seperti ada suara, penekanan resi wajah, dan ketidaksesuaian antara ekspresi dan konten. Nah, teknik yang kedua yaitu teknik the use ide messages. Teknik yang kedua yaitu teknik the use ide messages. Teknik ini bertujuan untuk memberikan respon yang asertif untuk mengatasi konflik dalam dari ponsel yang berbeda gaya dengan konselor. Nah, yang ketiga yaitu ada teknik companion. Nah, teknik ini membantu konseli agar dapat merasakan bahwa sebagai pendamping yang peduli dan penuh kasih agar konseli dapat memenuhi kebutuhan emosionalnya. Yang keempat yaitu teknik rephrasing the obvious text. Teknik ini bertujuan untuk mengklarifikasikan pikiran dan perasaan konseli secara langsung terhadap permasalahan yang dihadapinya. Nah, itu yang selanjutnya
teknik kelima yaitu teknik communicating. Nah, teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterampilan komunikasi yang dapat meningkatkan hubungan antar pribadi secara aktif dan penuh perhatian. Yang keenam ada teknik positive affirmation. Nah, teknik ini merupakan teknik yang dapat meningkatkan kesejahteraan pribadi dan harga diri konseling. Yang terakhir, teknik ketujuh yaitu teknik turbine use statement into I statement. Nah, teknik ini bertujuan untuk mengungkapkan perasaan dan emosional yang tertekan dari konseling. Baik, sekian dari materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai konseling lintas budaya. Kami mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ada materi dari penjelasan kami yang kurang dipahami oleh teman-teman, namun kami harap teman-teman semua dapat memahaminya. Baik, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.